tapi dia pernah mungkin terlibat dalam sebuah percakapan dengan Yudi, rekannya. Dia ingin kalau sampai berpulang itu berada di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayangi, oleh keluarganya. Dan ketika 1 bulan 1 minggu Reza dirawat di rumah sakit, sejujurnya skenario itu sudah tipis bagi saya. Saya nggak membayangkan bagaimana bisa dia pulang dengan sebegitu banyak kondisi yang harus ditanggulangi. Bahkan dokter-dokter mengatakan bahwa ini adalah kasus yang sama sekali tidak mudah. Tapi nyatanya Reza bisa membuktikan dia cukup stabil untuk pulang. Dan saat itu juga saya punya semacam feeling bahwa ini sudah saatnya dia dibawa ke rumah. Walaupun begitu banyak adjustment, penyesuaian, kerepotan yang harus kami hadapi karena kami sendiri belum pernah punya pengalaman seperti ini, merawat orang yang sakit seperti Reza. Tapi kami coba sebisanya. Dan akhirnya beliau berhasil pulang. Namun pada hari keempat, akhirnya Reza kebetulan berpulang. Dan saat itu, walaupun saya sudah tetap menelpon dokter, menelpon ambulans ketika melihat tanda-tanda vitalnya sudah semakin drop, tapi dalam hati saya berpikir, ini barangkali kesempatannya. Ini adalah kesempatan dia untuk berpulang dengan cara yang dia dambakan. Dan akhirnya itu terjadi. Ketika Reza akhirnya berpulang, bagaikan benih yang tertabur di bawah tanah dan tidak kelihatan, justru ketika dia pergi meninggalkan kita semua dalam sisi fisiknya, benih-benih itu tiba-tiba muncul, merekah, berbunga, bertubi-tubi sampai saya overwhelmed sendiri gitu ya. Apa yang dia tumbuh itu adalah bunga-bunga testimoni, pengakuan, sharing, curhat dari orang-orang yang begitu banyak telah disentuh hidupnya oleh Reza. Yang saya sendiri bahkan banyak yang tidak saya kenal. Mereka datang kepada saya dan mengatakan, Mas Reza menyelamatkan hidup saya. Dan ucapan seperti itu tidak 1-2, ratusan, bahkan mungkin kalau saya ada waktu mengecek media sosial barangkali lebih banyak lagi. Namun itulah Reza yang saya kenal. Dia sangat haus ilmu. Kalau tadi Baca mengatakan salah satu tabungan kita adalah ilmu. Ketika Reza dirawat di rumah sakit, saya sempat membereskan barang-barangnya dan saya berkata kepada mamanya Reza, Mama, Reza is such a brilliant man. Dia sangat brilian, dan dari barang-barang dia saja yang saya bereskan, dari begitu banyak buku yang dia miliki, dari begitu banyak peralatan yang dia kumpulkan. Ketika dia menyukai sesuatu, dia akan menyelami sedalam-dalamnya. Dan bukan cuma satu yang dia suka banyak hal. Sampai terakhir, babak-babak terakhir hidupnya adalah dia menyukai masak. Dia menyukai masak dan seperti ciri khas Reza, dia belajar sedalam-dalamnya. Setiap hari dia mengecek YouTube khusus memasak dan sebagainya. Dia beli peralatan yang paling bagus untuk dia bisa berlatih memasak. Dan itulah memang pola yang Reza yang saya kenal. Lalu kemana ilmu ini? Sebanyak ilmu itu yang dia kumpulkan. Dan ini satu kecemerlangan Reza adalah dia mengajarkannya. Bagi saya, jika ada satu talenta dari Reza yang sukar sekali ditandingi, bahkan saya banyak belajar dari dia, adalah kepiawaiannya mengajar. Dia adalah seorang pengajar yang sangat teliti, yang sangat runut, yang mampu menerjemahkan sesuatu yang rumit menjadi sederhana hingga mudah dimengerti oleh orang lain. Dan saya pikir ini sesuatu yang tidak gampang. Banyak orang pintar, banyak orang berprestasi, tapi tidak semua bisa mengajar. Jadi inilah yang kemudian Reza lakukan puluhan tahun dalam hidupnya. Dia menimba ilmu lalu mengajarkannya kepada orang lain.
Seperti yang Tina bilang, dia mengajarkan semua anggota keluarga kami dari takut air menjadi bisa berenang. Siapa yang bisa begitu? Ya hanya Reza. Dan inilah yang kemudian tanpa sadar dalam masa-masa sulit selama 1 bulan lebih ini, dia juga mengajarkan saya banyak hal. Bagaimana saya bisa bertahan tenang, bagaimana saya bisa bertahan fungsional adalah kemudian dengan menerapkan semua ilmu yang dia ajarkan. Dari mulai PAT, dari mulai match flower, dari berbagai macam modalitas penyembuhan yang telah dia ajarkan, dan saya serap juga sebagian, itulah yang saya praktikkan. Dan saya berpikir, wow, ternyata di dalam masa sulitnya pun dia tetap memberikan pelajaran. Dia tetap memberikan bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya meniti titik seimbang antara tidak putus asa, tapi jangan terlalu berharap. Karena itulah yang saya alami selama 1 bulan, satu minggu lebih lamanya menunggu dia di rumah sakit. Setiap hari saya rasanya harus meniti titik keseimbangan itu untuk bisa berpikir antisipatif, tapi sekaligus juga berpikir bagaimana saya berada di sini kini, mencoba tidak terlalu banyak berkhayal sesuatu yang buruk, tidak juga terlalu banyak optimis sehingga saya buta, tapi bagaimana saya bisa menjalaninya hari demi hari, waktu demi waktu. Dan semua itu adalah kembali lagi apa yang telah ia ajarkan, apa yang telah ia diskusikan dengan saya. Saya kehilangan teman diskusi saya. Dia adalah teman diskusi terbaik. Saya kehilangan partner hidup. Dia adalah partner hidup terbaik. Saya kehilangan papanya anak-anak. Dia adalah papa yang sangat baik. Namun saya juga lega luar biasa, karena saya yakin, terutama ketika di detik-detik ketika Reza harus dilepas ke rumah duka, kami melakukan meditasi pelepasan, dan di dalam keheningan saya bisa terkoneksi lagi dengan beliau, dan saya bisa merasakan betapa bahagianya Reza sekarang. Dan kalau misalnya ada yang bilang kepada saya, "Dewi, kok kamu terlihat kuat sekali?" Saya sendiri tidak tahu apakah itu betulan kuat atau bukan, tapi yang saya bisa rasakan adalah Reza berbahagia. Reza berbahagia, dan dia ingin kita semua juga ikut berbahagia. Tentu sulit untuk berbahagia dalam kondisi kehilangan, dan inilah percampuran yang menarik, percampuran yang unik. Kita tidak bisa menafikan keduanya. Kesedihan itu pasti ada, tapi kegembiraan itu pun jangan disangkal. Mari kita sambut, karena kitalah yang masih harus bertugas menjalani hari demi hari kita. Reza telah melakukan perjalanan yang baru. Mari kita juga berbahagia di tengah duka cita ini, dan terus mengingat apa segala kebaikan maupun ilmu yang Reza bagi kepada kita semua. Dengan itulah cara terbaik kita untuk mengenang Reza. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Saya yakin sekali lagi, kalau bukan karena kebaikan Reza, saya terharu sekali melihat sebegini banyak bante yang mengantarkan Reza. Saya tidak bisa membayangkan apa yang telah kami lakukan hingga layak untuk bisa mendapat berkat seperti ini. Saya berdoa semoga berkat baik ini juga kembali mengalir kepada para bante sekalian, kepada para tamu sekalian. Atas nama Reza saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun sesuatu yang tidak berkenan yang pernah Reza lakukan selama hidup, sengaja maupun tidak. Tapi mari kita kenang segala kebaikan, kita catat apa yang tidak perlu diulangi, dan sekali lagi